Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Izatul Fajiah, NIM 181260037. Nah, di sini saya dari Prodi PIAUD Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran pada lembaga PAUD. Ada berapa sih model yang dilaksanakan pada lembaga PAUD? Model pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama itu model pembelajaran klasikal. Yang kedua, model pembelajaran kelompok atau cooperative learning. Yang ketiga itu model pembelajaran area. Yang keempat itu model pembelajaran BCCT, Beyond Center and Curriculum Time. Itu ya. Maaf saya belum fasih bahasa Inggris. Jadi, nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang model pembelajaran klasikal. Jadi, model pembelajaran klasikal itu adalah pola pembelajaran di mana waktu yang sama. Nah, jadi kegiatannya itu dilakukan oleh seluruh anak dengan satu kelas. Nah, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang sangat atau yang paling awal yang digunakan di TK dengan sarana pembelajaran yang pada umumnya sangat terbatas. Nah, yang pertama itu model pembelajaran klasikal. Apa sih model pembelajaran klasikal? Jadi model pembelajaran klasikal itu pembelajarannya di mana dalam satu waktu itu dilakukan oleh satu kelas, dalam satu kelas ya. Jadi model pembelajaran klasikal ini pembelajaran yang paling awal yang digunakan di TK. Nah, sarana pembelajarannya itu pada umumnya itu terbatas ya. Jadi kekurangannya itu kurang memperhatikan minat pada setiap anak gitu. Nah, model ini sebenarnya sudah banyak yang ditinggalkan ya, karena kekurangannya itu kurang memperhatikan minat setiap anak gitu. Nah, kelebihan dari model pembelajaran klasikal itu guru itu mudah menguasai kelas. Jadi guru itu mudah mengorganisasikan tempat duduk pada anak ya, karena jumlahnya itu yang banyak itu dalam satu kelas itu anak digabung gitu. Jadi guru itu mudah untuk menerangkan pelajaran dengan baik. Nah, jadi lebih ekonomis nih dalam hal waktu. Jadi kesempatan ini untuk guru itu menggunakan pengalaman dan menggunakan bahan pembelajaran yang luas. Jadi ini pelajaran klasikal ini membantu siswa untuk mendengar secara akurat, kritis dan penuh perhatian gitu. Jadi model pembelajaran klasikal ini menstimulasikan dan meningkatkan keinginan belajar pada anak ya, pada peserta didik dalam bidang akademisnya. Nah, kekurangan dari pembelajaran klasikal ini mudah menjadi verbalisme ya. Jadi menjadi rugi gitu. Ada yang benar-benar mendengarkan, ada yang benar-benar sibuk sama dirinya sendiri gitu di pembelajaran klasikal ini. Jadi ini sebenarnya dapat membuat bosan ya. Jadi keberhasilan model pembelajaran klasikal ini tergantung siapa yang menggunakannya gitu. Nah, model ini sebenarnya sangat lama digunakan. Tetapi model ini
sudah ini sih ya, sudah efektif untuk pembelajaran anak usia dini. Nah, walaupun model ini tidak aktif, tidak terlalu aktif pada pada guru gitu. Nah, yang kedua ada model pembelajaran kelompok atau cooperative learning ya. Jadi model pembelajaran kelompok ini, cooperative learning ini, pembelajaran yang melibatkan partisipasi anak. Nah, dalam satu kelompok kecil yang sangat berinteraksi. Nah, dengan cooperative learning ini memungkinkan guru itu mengelola kelas dengan lebih efektif. Nah, siswanya juga dapat saling membelajarkan sama siswa lainnya. Jadi anak-anaknya ini bisa mengajarkan ke temennya gitu. Nah, pembelajaran kooperatif ini akan menciptakan sebuah interaksi yang lebih luas. Jadi interaksi dan komunikasi ini antara guru dan anak ini akan lebih luas gitu ya. Nah, menurut Vygotsky, pembelajaran cooperative learning ini sangat penting gitu ya. Komunikasi dan dialog antara guru dan siswa itu sangat penting. Jadi model pembelajaran ini membantu anak dalam perkembangannya gitu, dalam mengembangkan konsep pemikirannya, terus memahami konsep-konsep belajar secara aktif ya. Nah, apa sih kelebihannya dari cooperative learning ini? Jadi kelebihannya itu siswa itu tergantung kepada gurunya gitu. Jadi keberhasilan siswa itu dalam menyelesaikan tugas itu tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut gitu. Nah, kelebihannya lagi, setiap siswa itu untuk lebih bertanggung jawab ya dalam keberhasilan kelompoknya gitu. Itu sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompok. Nah, kelebihan selanjutnya itu memberi kesempatan yang luas kepada setiap kelompok untuk bertatap muka ya, untuk melakukan interaksi dan diskusi agar kelompoknya itu berhasil gitu. Nah, selanjutnya kelebihan dari cooperative learning itu kekurangan, maaf. Jadi siswa itu mempunyai kelebihan atas merasa terhambat oleh anak yang lainnya. Jadi saya mani minder nih sama si ini gitu, kekurangannya. Jadi keberhasilan dari pembelajaran cooperative ini dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok ya. Nah, jadi model pembelajaran cooperative ini sangat efektif sebenarnya digunakan pada lembaga PAUD ya. Karena apa? Karena guru dan siswa itu akan berinteraksi, akan berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk bertanggung jawab ya. Motivasi untuk bertanggung jawab. Jadi sebenarnya ini udah sangat efektif pada lembaga PAUD gitu, pembelajaran pada lembaga PAUD. Nah, model pembelajaran yang ketiga yaitu pembelajaran area atau bisa disebut minat ya. Jadi pembelajaran area ini memberikan kesempatan kepada anak nih untuk memilih apa yang dia ingin lakukan gitu, kegiatan apa yang ingin dia lakukan gitu, sesuai minatnya gitu. Nah, jadi pembelajaran
Mode pembelajaran area ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak gitu. Nah, jadi ini pembelajaran area ini membantu anak untuk memilih ya apa yang ingin dia lakukan gitu. Nah, terus jadi pembelajaran area atau minat ini sebaiknya dikemas dalam bentuk permainan ya. Jadi secara tidak langsung anak itu bermain sambil belajar gitu. Nah, mereka berhak memilih apa ya nih yang ingin dia lakukan gitu. Apa nih minat mereka gitu. Jadi di sini guru itu tidak boleh memaksa gitu. Guru itu tidak boleh menentukan gitu apa yang ingin dia lakukan itu. Di sini guru itu mengawasi anak-anak. Terus guru itu memberikan tema, misalnya nih pas pembelajarannya memberikan tema gitu. Terserah mereka apa yang ingin mereka lakukan itu, apa yang ingin mereka gambar gitu misalnya. Guru nggak boleh memaksa ya. Nah, kelebihan dari mode pembelajaran area ini atau minat ini, jadi menekankan kebebasan anak gitu. Kebebasan minat anak gitu untuk bermain sesuatu yang mereka inginkan gitu. Nah, jadi di sini hampir tidak ada batasan atau tekanan ya dalam pendekatan ini. Jadi guru itu harus mampu memfasilitasi setiap permainan yang diminati oleh anak gitu. Nah, oleh karena itu di sini akan memperoleh pengalaman belajar ya, memperoleh pengalaman belajar yang mendalam atas permainan yang dipilih anak itu. Nah, kekurangan dari pembelajaran area ini, kelemahannya ya. Jadi sistem pembelajaran area ini menekankan pembelajaran berdasarkan minat kan. Nah, jadi anak didik ini hanya bisa memilih satu nih atau dua area permainan yang mereka senangi, yang mereka benar-benar minati gitu. Nah, sementara area permainan lain mungkin sangat penting tidak menjadi pilihan mereka ya, karena kelemahan dari pembelajaran area ini terbukanya kemungkinan anak itu untuk berpindah-pindah area permainan gitu. Jadi tuh. Nah, model pembelajaran area ini sebenarnya merupakan pendekatan yang sangat efektif ya, yang dikembangkan dalam pembelajaran secara individu. Nah, jadi pendekatan ini sangat membantu anak-anak itu dalam mengumpulkan benda-benda yang disusun mereka atau yang di sekitar mereka. Nah, jadi dengan demikian itu anak itu akan mampu belajar lebih optimal, lebih sibuk gitu melakukan aktivitas belajar yang dipilihnya gitu. Jadi dengan sistem pembelajaran ini anak akan lebih kreatif. Nah, yang selanjutnya itu ada pembelajaran BCCT, Beyond Center and Curriculum Time. Itulah ya. Mohon maaf salah bahasa Inggrisnya. Nah, jadi
pembelajaran BCCT ini adalah pembelajaran dalam pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh lingkaran ya, curriculum gitu, times gitu. Nah jadi pembelajaran BCCT ini untuk memberikan pijakan ya sebelum dan sesudah bermain. Nah jadi sentranya itu bermain ya, sentranya itu bermain dalam zona atau area ya, dengan seperangkat sebagai pijakan di lingkungan. Nah jadi yang diperlukan di model pembelajaran BCCT ini mengembangkan seluruh potensi dasar anak ya. Di dalamnya itu aspek perkembangan secara seimbang. Jadi sentranya itu dibuka itu setiap harinya sesuai dengan jumlah kelompok di setiap PAUD ya. Nah sentranya itu ada sentra alam, ada sentra sains, sentra balok, sentra seni, sentra bermain peran, sentra persiapan, sentra agama, sentra musik dan sebagainya ya. Jadi pendekatan ini berusaha untuk merangsang anak itu bermain secara aktif di sentra-sentra permainan yang tadi saya sebutkan. Jadi anak didik itu belajar secara aktif ya, bukan gurunya gitu yang sebagai objek. Nah jadi di sini tuh di pembelajaran BCCT itu mengembangkan kemampuannya itu secara maksimal. Nah ciri khas pijakan pada pendekatan BCCT itu duduknya anak itu duduk melingkar. Nah kenapa? Karena inilah alasannya mengapa pendekatan ini disebut saat melingkar. Ini adalah untuk merangsang perkembangan anak pada tahapan yang lebih tinggi. Pendekatan ini menggunakan 4 pijakan. Yang pertama itu pijakan selama bermain, yang kedua pijakan setelah bermain, yang ketiga itu pijakan lingkungan bermain, yang keempat itu pijakan sebelum bermain ya. Jadi di pendekatan BCCT itu ada 4 pijakan. Nah, apa sih kelebihan dari model pembelajaran BCCT? Nah, kelebihannya itu dari pembelajaran BCCT itu mampu memberikan pengalaman ya, pengalaman bermain. Nah, pengalaman bermainnya itu lebih lengkap di BCCT. Nah, dan memberikan berbagai sentra dalam lingkaran itu. Nah, kelebihan lain dari pembelajaran BCCT ini sangat fleksibel dan konseptual. Nah, sehingga pembelajaran ini sangat disukai dalam kurikulum ya, tingkat satuan pendidikan atau KTSP gitu. Nah, kekurangan dari pembelajaran BCCT ini yaitu menekankan pada sentra dan lingkaran ya. Jadi justru kebalikannya dari kelemahannya itu, anak itu bebas memilih permainannya
permainan tertentu. Nah, jadi kelemahan dari model pembelajaran BCCT ini menekankan pada sentra lingkaran ya, sentra dan lingkaran gitu. Nah, jadi pendekatan sentra dan lingkaran ini menghalangi kebebasan anak itu untuk memilih lebih dari satu permainan itu. Nah, jadi dengan demikian itu pendekatan sistem area yang memberikan pengalaman bermain anak ini luas sebenarnya, namun dangkal ya. Sedangkan pendekatan BCCT ini memberikan pengalaman bermain yang mendalam tetapi sempit gitu. Nah, jadi BCCT itu memberikan atau menerapkan ya. Selanjutnya itu kekurangan dari pembelajaran BCCT. Nah, kelemahan dari BCCT itu hanya menekankan pada sentra dan lingkaran ya. Jadi pendekatan sentra dan lingkaran ini menghalangi gitu kebebasan anak itu untuk memilih lebih dari satu permainan gitu. Jadi anak ini tidak bisa beralih ke satu permainan, dari satu permainan ke satu permainan lainnya gitu. Sebelum menyelesaikan permainan ini gitu, anak itu nggak bisa nih beralih ke permainan selanjutnya gitu sebelum menyelesaikan permainan sebelumnya gitu. Jadi pendekatan area itu sistem area itu memberikan pengalaman bermain yang luas kan, namun dangkal. Nah, sedangkan model pembelajaran BCCT itu memberikan pengalaman bermain yang mendalam tetapi itu sempit gitu ya. Jadi BCCT itu sebenarnya sama gitu sama area gitu, memberikan permainan ya, pengalaman bermain, tetapi di pembelajaran BCCT itu sempit gitu.